Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam kakak. Ini alhamdulillah Nah, di Jumat malam ini kita bisa berkumpul kembali, berdiskusi kembali di sesi tatap maya yang ke berapa ini sekarang? Ke-13 ya, terkait dengan persiapan aksi nyata di mana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Insya Allah kegiatan kita malam ini 2 JP ya kakak-kakak. Jadi sampai dengan nanti pukul 21.00 nih kakak. Semoga tidak terlalu banyak ini ya nih waktu ya tambahannya. ya. Baik kakak-kakak, di awal perjumpaan kita eh, saya mengajak untuk menenangkan hati semua kakak, lalu pikiran arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Tenangkan hati, pikiran, fokus untuk belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Karena memang tidak semua berkesempatan untuk mengikuti kegiatan PPKG ini. Ya. Silakan kakak selama 2 menit saya mengajak untuk semuanya menenangkan hati dan pikiran, lalu fokuskan kita untuk belajar. Disilahkan. Oke, terima kasih kakak-kakak. Semoga kakak merasa lebih tenang, lebih fokus, dan siap untuk diskusi kita malam ini terkait dengan persiapan aksi nyata yang akan kakak buat. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, kakak saya mohon kesediaan kakak siapa yang ingin memimpin doa, kita doa bersama terlebih dahulu. Kak Suma, ada Kak Suma? Oke. Ya, silakan Kak Kabir. Ya. Teman-teman, sebelum kita berdoa supaya kegiatan malam ini eh, lebih bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Kabir telah memimpin doa. Semoga pertemuan kita malam ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran ya kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak ini saya tawarkan terkait dengan kesepakatan bersama kita, apakah nanti akan ada tambahan atau hal-hal yang ingin dirubah. Yang pertama, kakak-kakak selalu menyalakan kamera ya, dan berkenan untuk mematikan mikrofon. Lalu kakak-kakak dapat hadir seutuhnya, dapat menghargai waktu bersama, bisa memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak dari kesepakatan kita ini, kira-kira ada yang perlu ditambahkan ataupun dirubah? Silakan, atau dirasa sudah cukup? Cukup Bagaimana kayaknya. kakak? Cukup ya? Cukup. Cukup, Kak. Baik, Cukup. kita lanjut. Jadi pada sesi kali ini kakak-kakak, nantinya kakak
bisa merefleksikan koneksi antar materi, karena kita sudah beberapa modul ya, dari modul 1 dan modul 2, ada anaknya juga tuh, ada 11 sampai 16, 21 sampai 26. Jadi kurang lebih ada sudah 12 modul kakak-kakak yang sudah kita jalani bersama. Lalu kakak dapat memahami penugasan aksi nyata kakak-kakak ya. Itu yang kakak-kakak akan buat, insya Allah setelah hari ini, sebelum masuk ke modul 3, kakak-kakak akan dihadapkan dengan pembuatan aksi nyata tersebut. Jadi agenda kita sesi ini adalah refleksi koneksi antar materi di 30 menit, insya Allah nanti akan kita bagi saja ya. Saya sudah membuatkan Google Doc masing-masing sesuai dengan namanya, 15 menit untuk mengisi tersebut ya, soal-soal tersebut. Nanti 15 menit lagi kita akan coba memaparkan, presentasikan hasil dari yang kakak-kakak isi. Lalu yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Di sana ada pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa. Itu kurang lebih 20 menit. Lalu kita adakan diskusi dan tanya jawab kurang lebih 7 menit, lalu penutup 3 menit. Jadi kurang lebih agenda kita sesi ini seperti ini ya kakak-kakak ya. Nah ini yang pertama, refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Nah ini nanti saya akan coba kirimkan pada kakak-kakak linknya, kakak-kakak bisa mengisi nanti sesuai dengan nama kakak masing-masing. Nah, sudah muncul kakak-kakak, silahkan bisa diisi. Kurang lebih 15 menit ya kakak-kakak, nanti dipresentasikan ataupun dijelaskan apa yang sudah kakak-kakak isi. Silahkan kakak-kakak, silahkan dipilih namanya masing-masing, di pinggirnya ada, diklik saja nama kakak lalu diisi sesuai dengan nama tersebut. Ini Kak Amin sudah bisa melihat belum, apa dikirim ulang kan? Ini terkait dengan sejauh apa pemahaman kakak tentang modul yang sudah dipelajari kakak. Sesuai dengan namanya ya kakak-kakak ya. Oke. Ya, ya. Jangan apa pemahaman saya.
Tes, tes. Ya, Kak Dede langsung diklik saja, Kak Dede. Linknya langsung diklik saja, nanti lihat nama Kak Dede yang di pinggirnya, diklik namanya, itu nanti isian Kak Dede di situ. Jadi tidak menimpa jawaban yang lain. Kak, 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 Dede sudah terbuka belum Kak Dede itu ya, filenya?
Kak Dede. Nanti di pinggirnya itu ada itu Kak Dede, ada nama Kak Dede di sana, diklik namanya, nanti baru langsung diisi. Sepertinya tidak perlu login Kak Dede. Pakai HP mungkin nggak? Oh, KDD-nya. gitu. Coba pakai, coba login Kak Dede, nggak apa-apa. Kak Jainuddin udah bisa ngisi belum Kak Jainuddin? Yang baru bergabung ini bisa ini saya share di grup WhatsApp ya, Kak Adela. Enggak ya? Udah disampaikan. Oh sudah ya, ya. Terima kasih Kak Adela. Bir isi bir, tinggal ngopi kita bir. Udah jelas. KDD kondeko. Mau harap nyonton ke senior kok.
Baik, kakak, apakah sudah selesai, kakak? Belum. Belum, baru mulai, baru nomor 3 Kak. Oke, sambil berjalan aja ya, kakak. Nanti mungkin di ini aja. Pertanyaan nomor 1, nomor 2, siapa yang kena? Apa kita mau spin wheel saja? Kakak Bir? Ya, boleh, nggak Sambil apa-apa, Kak. berjalan. Ya, Oke, siap. Nomor 1 dulu, Kak Kabir. Silakan, Kak Kabir. nomor 1. Ya, Oke, 1 dan 2 Assalamualaikum ya. warahmatullahi. Nomor berapa, Kak? 1 dan 2. 1 dan 2. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejauh apa ya pemahaman saya terkait keterampilan mengajar yang efektif ya? Oke, mungkin dibilang paham ya, belum paham, dibilang enggak ya, Gimana ya nih? sedikit mengerti lah gitu. Ya intinya ya semua ini ya kegiatan ini ya mungkin kita sudah lakukan sehari-hari ya. Nah, mungkin dari segi bahasa dan ininya saja ya kayak mungkin yang kita belum tahu gitu. Sebenarnya untuk proses eh, apa ya proses pembelajarannya sudah dilakukan gitu. Nah, cuman kita yang nggak tahu apa ya arti-artinya gitu. Ya, ya mudah ya alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan PKK PJOK ini saya lebih sedikit yaitu mengetahui tentang eh, proses keterampilan mengajar yang efektif itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin teman-teman atau yang lain juga mungkin seperti itu ya. Artinya kadang juga mohon maaf ya ada juga kadang ya teman kita kadang-kadang ngajar itu ya, "Nah, nih bola silakan," gitu kan. Ya, kamu main apa terserah kamu, nanti jam sekian kumpul lagi. Nah, mungkin ada seperti itu juga gitu kan. Nah, tapi ya mungkin itu mau untuk kelas tinggi lah, tapi kalau untuk kelas SD ya tidak bisa seperti itu. Jadi harus kita tongkrongin, kita liatin anak itu dan kita berperan aktif di situ. Ya intinya apa ya? Saya pribadi juga ya kurang memahami sih Kak gitu tentang pedagogik anak dan sebagainya gitu. Jadi tapi tetap saya akan berusaha
untuk memperbaiki dan mempelajari tentang pembelajaran PJOK ya, terutama dalam keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin itu saja Kak untuk yang pertama. Oke, silakan lanjut Kak Kabir. Yang kedua ya? Iya. Apa itu? Yang kedua, apakah pemahaman? Yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, mungkin ya kalau saya pribadi mungkin ya baru ya 50% lah gitu Kak. Nah, mungkin setelah mempelajari modul ini ya alhamdulillah ya kita ada sedikit apa ya, pemahaman tentang proses mengajar yang efektif itu seperti apa ya. Dan juga ya kita sekarang lebih paham, lebih tahu gitu ya bagaimana mengajar yang baik. Mungkin kalau dulu kita pernah sih artinya memberi pertanyaan pemantik ke anak, cuman ya kita bahasanya nggak tahu seperti apa gitu. Paling anak-anak bagaimana misalkan pelajaran hari ini ya mungkin setiap pembelajaran sudah dilakukan seperti itu. Tapi mungkin dalam proses kegiatan ini terutama di modul ajar juga sekarang ya mungkin ditampilkan gitu ya tentang pertanyaan pemantiknya. Tapi kan kalau yang kemarin-kemarin di kurikulum 13 itu ya belum tertera di di modul ajarnya. Ya mungkin intinya Kak ya setelah mempelajari modul ini ya alhamdulillah sedikit ada apa ya? Sedikit atau mungkin banyak lah pembelajaran yang kita dapat tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya Kak. Terima kasih. Oke, baik Kak Kabir, terima kasih. Nanti mungkin lanjut dulu ya, nanti biar semuanya bisa diingat. Kita simpulkan Kakak. Untuk nomor 3 dan nomor 4, kira-kira siapa nih yang berkenan untuk menjawab? Kak Dede terakhir. Boleh. Silakan Kak, siapa yang berkenan? Nomor 3 dan nomor 4. Ya, boleh Kak Andri, silakan. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk dari saya, mohon izin memberikan pemahaman tentang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Jawabannya, strategi mengajar menurut saya adalah kemampuan kita, kompetensi kita sebagai guru PJOK untuk mampu atau bagaimana kita harus memiliki strategi yang akan diterapkan seperti pendekatan model pembelajaran, kemudian metode, kemudian teknik-teknik pembelajaran. Setelah membaca modul strategi mengajar ini kan ada di modul 2.1 apa 2.2 Ras? 2.2. Ya Kak. Jadi kalau saya mempelajari mengajar guru PJOK yang efektif, memang ke kita memang tantangan besarnya itu ke kita gitu. Kalau yang saya alami sebenarnya kalau boleh saya berbagi, saya sebenarnya tertarik untuk belajar untuk meningkatkan kompetensi Kak. Cuman kelemahan saya tuh nggak konsisten gitu. Artinya ada kegiatan begini saya tuh antusias gitu. Nah, tapi setelah ini biasanya tuh saya menurun lagi. Nah, jadi yang saya amati atau yang saya temukan dari pengajar strategi ini dibutuhkan kontinuitas atau step by step yang tidak boleh putus gitu. Apalagi. Nah, jadi memang menghadirkan motivasi dari kita sendiri bagaimana bisa memahami atau bisa mengembangkan strategi kita gitu. Karena tiap tahun anak itu berbeda, walaupun secara jenjang dia sama, misalkan usianya di kelas 8, katakanlah 12 tahun atau 11 tahun ke 12 tahun. Tapi karakternya itu berbeda-beda setiap tahun. Jadi kembali ke kita gitu, bagaimana kita bisa mengupgrade diri gitu. Dan terus seperti Kak Kabir, saya juga atur nuhun benar nih, PKG ini banyak membantu untuk pengembangan. Mudah-mudahan bisa konsisten, bisa mengembang lagi ke depan. Kemudian nomor 4, mohon izin Kak dan teman-teman.
apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, saya sepakat bahwa pemahaman strategi mengajar yang kita belajar dari modul ini sangat berorientasi pada peserta atau berfokus pada peserta didik. Tapi saya lihat sisi lainnya, ini memang kita harus harus cermat gitu, jangan sampai berpusat pada peserta didik, lalu kita terlalu jauh di belakang sehingga yang ada anak bebas, tidak teratur dan seterusnya gitu. Berpusat pada peserta didik hanya memberikan ruang bagi anak-anak mengeksplorasi sejauh mana dia bisa berkolaborasi, bisa saling memahami, bisa saling mengkoreksi dan seterusnya gitu. Jadi bukan kita lepas secara sepenuhnya. Itu sih yang saya dapat dari poin 3 dan poin 4. Terima kasih Kak Fahmi, teman-teman. Iya. Terima kasih Kak Andri, luar biasa nih. Jadi biar nanti kesimpulannya terakhir aja ya Kakak. Silakan untuk yang nomor 5 dan nomor 6. Kira-kira siapa nih? Oke, baik Kak Suma, silakan. Untuk nomor 5 dan nomor 6 ya. Oke, Nah. baik, terima kasih. Kami responsif. Oke, yang kita pelajari mungkin di pertemuan pas di tatap muka langsung di NECIK ya. Ini kita sudah pelajari semua. Nah, ketika mungkin sudah di rumah, kadang ilmu-ilmu yang kita terapkan pas di pertemuan tatap muka, kadang pada lupa semua nih, udah buyar semua gitu. Kalau tidak membaca modulnya kembali, berarti ini juga kadang kita bingung nih, wah ini refleksi tentang apa aja gitu. Ternyata kita setelah membuka modul kembali, oh ini tentang ini 2.1, tentang ini 2.2, tentang ini gitu. Jadi kita memang benar-benar harus literasinya ditingkatkan lagi gitu untuk membaca modul-modul lagi. Kayak yang pertama mungkin ada model pendidikan gerak ya yang saya lihat. Saya juga sambil lihat modul lagi nih. Modulnya tentang apa lagi nih? Model pendidikan gerak kita sudah berbagi kelompok juga, kita sudah terapkan bagaimana siswa itu supaya efektif ketika pembelajaran di lapangan maupun di kelas ya. Yang kedua adalah konsep gerak. Di konsep gerak itu banyak ya. Yang pertama ada konsep tubuh, ruang, usaha yang sudah dipraktikkan juga di lapangan waktu itu sama Kamamat sama dan yang lainnya. Konsep tubuh seperti apa, konsep ruangnya kita dengan menyesuaikan lingkungan, dan konsep upaya dan keterhubungan seperti apa. Yang ketiga adalah penerapan pendidikan gerak ya. Pendidikan gerak, metode pengajaran dalam pendidikan gerak. Sama kita sudah belajar juga, kita harus baca-baca tentang modul lagi ketika kita mau menerapkannya. Ketika kita ingat-ingat lagi di pembelajaran kita pas di tatap muka di NECIK, waktu itu gitu. Kadang suka lupa kalau misalkan membaca modul ini kelompok ini. Mungkin itu dari saya nomor 5 ya pertanyaannya. Ya, lanjut Kak Suma. Yang nomor, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma? Kalau untuk sudah mendukung sih pasti mendukung ya Pak. Untuk di sekolah saya juga pasti sudah mendukung. Cuman kadang masih bingung untuk penerapannya seperti apa gitu yang saya akan terapkan. Mungkin tadi yang di konsep-konsep tadi, konsep tubuhnya seperti apa, karena kita mungkin sudah mengetahui, bahkan sudah mempraktekannya ketika tatap muka, mungkin sedikit mengetahui, mungkin nanti menggali lagi tentang bagaimana sih ini ketika modul-modul yang kita ajarkan. Nah, bagusnya di sini adalah modulnya bisa kita download, bisa kita simpan, bahkan nanti kita bisa di print gitu menjadi bahan pembelajaran kita ketika kita mau menerapkan di sekolah masing-masing. Mungkin itu dari saya. Oke, baik Kak Suma. Memang modulnya nggak bisa di-download ya? Bisa Pak, udah bisa. Bisa Kak. Oh, bisa. sudah bisa download kan? Bisa. Ya, berarti Ya, tinggal oke, membuka baik, terima dan kasih kalau bisa Kak rajin Suma. mah di print lagi itu Pak, biar gampang buka-bukanya. Ya di lapangan malas buka laptop Iya. makanya kan. Oke, baik Kakak, yang berikutnya nomor 78, kira-kira siapa nih Kakak yang berkenan? Silakan.
Kak Amin, 7 dan 8 Kak Amin. Gas Kang Amin. Ya Atau mau Kak lihat Dede punya dulu? Pak Dede dulu tuh. Udah nomor saya nomor 7, Pak Dede nomor 8. Enggak, 78 Kak Dede nanti 9 10. Saya nggak bisa buka, kirim dulu. Bang, Oke, Kak Amin 78 deh. Nanti 9 10 Kak Dede tuh. Terkait dengan Sam. Kak Dede. Tuh, Kapten. Silakan Kapten Kak siap. Amin, 7 dan 8. Saya mah langsung terjun soalnya Kapten, Pak. Silakan Kak Amin, 7 dan Oke, 8 ya. nomor 7 8. 7 8. Oke. 7 8. Oke, terima kasih saya Kak atas waktunya. Oke, setuju sejauh mana pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran jasmani. Ya, model pendidikan kebugaran jasmani ini merupakan hal penting dalam pelajaran PJOK ya. Karena cara atau konsep yang harus kita miliki ini agar mampu menciptakan peserta didik dapat meningkatkan kebugarannya dengan menyiapkan beberapa program latihan yang bisa mencapai kebugaran peserta didik, yang mana hasil dari implementasi tersebut ya menghasilkan antara lain bisa meningkatkan yang pertama itu tentang aktivitas gerak peserta didik, kemudian meningkatkan pengetahuan peserta didik ya. Jadi model pengembangan kebugaran ini menurut saya sangat penting sekali untuk pelajaran PJOK, terutama karena ini sangat membantu para guru PJOK untuk mengembangkan atau meningkatkan kebugaran tentang tentang kebugaran jasmani untuk peserta didik. Kemudian yang 8, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran jasmani sudah mendukung? Jadi kalau saya untuk model pendidikan kebugaran sangat mendukung sekali ya, karena ini berkaitan dengan gerak tubuh ya. Kemudian dalam gerak tubuh ini kita harus mengetahui fungsi atau bagian dari tubuh tersebut agar kita tidak memberikan atau cara atau pendapat yang salah terhadap peserta didik, karena ini sangat fatal sekali karena ini berhubungan dengan gerak tubuhnya ya. Dan selama ini pemahaman saya dan paradigma sudah mendukung ya, tapi saya pribadi masih merasa cukup masih sepenuhnya belum memahami ya, kurang memahami tentang model-model kebugaran jasmani ini. Namun apabila misalkan kita kayak tatap muka kayak kemarin itu mungkin ya kita bisa langsung mempraktekkannya gitu. Itu sangat membantu ya, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diambil dari teman-teman yang sudah mempraktekkan itu bisa kita bisa berbagi bagaimana cara melakukan model pendidikan kebugaran jasmani. Mungkin itu saja dari saya karena belum selesai ini. Pak Kabir, lanjut. Udah tadi. Oke, cukup. Cek. Sinyal lagi men. Suaranya hilang. Keluar kayaknya ya. Burung ora Bir. Krungu jelas ngomong dewek mah. Tapi sebelah seliane lah suara. Jelas suara mah.
Tenang sih, Kang Amin santai. Wih, kadek kok. Orang bisa kebuka. Kadek, Ya Kak, Dek. ya Kak. Silakan, Dek. Ya Kak Pami. Ya, silakan. Nomor 910. Aduh. Durung mangan kan Min. Sinyal Oke. muter-muter. Wih. Lanjut nomor berapa ini Kak Pami? 910, Kadek. 910. Apa itunya Pak? Dengan Sam. Sport Sam ya? Education Model. Ya, Masalah Sam Pak? Kak Pami? ya, Kadek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab sedikit. Ya mudah-mudahan sedikit pun berarti buat kita semua. Amin. Wih, Amin. Amin. Hadir. Ya, SEM itu ya salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam program pengembangan kompetensi guru. Nah, setelah saya pelajari di NECIK itu sebelum hari keberapa itu ya, kita melakukan SEM elaborasi dengan peserta dari berbagai kegiatan di NECIK itu. Yang pertama futsal, poli, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk SEM. Gimana caranya peserta berlomba-lomba untuk meningkatkan di PKG tersebut ini, gitu, Kak Pami. Nah, termasuk tadi yang dikatakan oleh Kak Suma yang diajari sama Kang Mamat itu termasuk juga SEM gitu. Tinggal kitanya ke depannya mengembangkan di setiap sekolah-sekolah, baik di SD, SMP, SMA, dan SMK gitu. Nah, ini adalah ilmu baru bagi saya untuk kedepannya untuk memperbaiki saya sendiri gitu, khususnya saya gitu, Kak Pahmi. Gitu. Itu aja Kak Pahmi. 10. 10 apa itu? Nomor 10 apa Kak Amin? Apakah pemahaman saya terhadap SEM sudah mendukung terhadap pembelajaran PJOK? Sangat mendukung sekali dengan adanya SEM. Seperti tadi yang saya katakan, mudah-mudahan kedepannya dengan adanya SEM ini bisa dikembangkan kembali di SD, SMP maupun SMK gitu kan. Gitu. Karena kemarin saya bisa kenal dengan guru-guru hebat di NECIK ya, dari mulai kelas 11, 12, 13, dan 14. Seperti itu. Itu sangat luar biasa bagi saya. Apalagi di saat saya main futsal gitu, sampai main poli lah kan gitu. Sampai tertawa, bahagia semuanya gitu. Itu aja, Amin. Oke, Kak, terima kasih atas segala jawabannya. Oh, ini kakak ada kendala nih laptopnya.
Baik kakak, sedikit disimpulkan kakak dari sudah terdengar ya kakak? Sudah. Oke, baik kakak. Tadi dari 2.1 sampai dengan 2.5 nih. Tinggal satu lagi 2.6. Kira-kira siapa nih kakak yang berkenan untuk menjawab terakhir terkait dengan asesmen otentik yang baru saja dipelajari? Sekarang kakak ada yang berkenan untuk menjawab? Gimana Kak Pami? Coba ulang Kak Pami, nggak kedengaran sinyal. Yang 2.6 terkait dengan asesmen otentik. 2.6 tentang otentik ya Kak Pami ya? Ya, Kang Amin. Kapten jawab Kapten. boleh Kang Amin kakak. dulu, nanti saya lanjut. Wih, laju baik. Silakan Kang Amin. Sekarang kakak siapa yang berkenan untuk menjawab? Kami. Oh ya, Kak Suma, Andri, silakan Kak Suma. Silakan. Asesmen otentik apa ya? Siap, Dek. udah Kak Suma udah. Oke, baik. Kalau untuk asesmen otentik, di mana kita pernah kemarin ya pernah dibagi kelompok juga menganalisis asesmen otentik. Pertama kan ada asesmen untuk menilai diri sendiri. Yang kedua, asesmen penilaian antar sesama teman. Dan yang ketiga adalah observasi guru. Di situ kita memahami, kita belajar kembali bagaimana caranya asesmen penilaian diri sendiri, asesmen antar sesama teman, dan observasi dari guru untuk siswanya. Kita kemarin sudah berbagi kelompok juga dijelaskan masing-masing. Mungkin pemahamannya kurang jauh karena saya yakin guru olahraga itu rajin-rajin baca ya. Untuk literasinya sangat-sangat luar biasa termasuk saya. Jadi untuk di modul-modul ajar juga kadang jarang dibaca, cuman dibacanya adalah hanya judulnya dan praktek apa yang kita akan praktekkan. Tapi dalam asesmennya kan kita dilupakan, dilewat saja, kita hanya lihat materinya, tapi untuk padahal di modul ajar juga sudah ada untuk penilaian-penilaian di bawahnya. Kadang kita suka mengabaikan gitu untuk penilaiannya. Hanya di dalam materinya, prakteknya seperti apa, ternyata di situ ada juga yang saya baca tadi, yang saya baca ternyata di situ di bawah ada untuk penilaian diri sendiri seperti apa penilaiannya iya atau tidak gitu. Untuk sesama teman juga ada, tentang untuk observasi ke gurunya juga ada sebenarnya. Karena kita jarang buka modul, termasuk saya jujur untuk buka modul itu susah susah apa ya, susah berat gitu kayaknya bukan padahal mah enteng gitu, cuman kertas, cuman berat untuk membukanya gitu. Mungkin itu dari saya, Kak Fahmi. Dilanjut Kak Dede, ditambahkan. Udah Kak Suma? Ya, mangga dilanjut sama Kak Dede Mungkin dilengkapi. Kak Kabir. Oh, paham Kak Dede. Kak Dede BC. Sinyalnya muter-muter ini. Aduh. Yang penting jelas kedengaran. Ya, silakan Kak Kabir. Kerjai sama
Kak Rizky belum tuh, masih ada. Basri, Ke Basri. Siap ke Basri, lanjut. Ya, Pak Kabir. Sama kayak nomor 10 itu. Min buru i. Sri. Ya, silakan Pak Basri. Ayo Kak Dede lanjut ya. Ayo. Siap. Gak ada yang ini nih, gak ada yang ini ke Basri, ke Kabir. Nungguin Kak Dede doang kayaknya ini. Nungguin Kadede. Biasanya Kadede terakhir kan penutupan langsung. Ini masih lama. Tenang aja, yang penting kan intinya kita diberi kesehatan. 21 Kak, sampai jam 21. Apakah tidak terdengar kakak suara saya? Sudah. Oke, mohon maaf ini terkendala di sini. Oke, baik kakak. Tadi kenapa ditanyakan yang sudah kita pelajari bersama di tatap muka. Ini sebetulnya kakak mengingatkan kita semua. Dan ini ada kaitannya dengan tugas aksi yang akan kita buat kakak. Jadi pada dasarnya utamanya adalah bagaimana kakak bisa menciptakan ataupun membuat pembelajaran yang makna yang berpusat pada peserta didik kakak nantinya. Di mana di 2.1 kakak sudah mempelajari menganalisis dari hasil video kakak yang kakak buat kemarin. Jadi yang efektif, yang dikatakan efektif itu yang seperti apa gitu. Jadi yang tidak terlalu banyak waktu tunggu kita jadi yang lebih bagus itu yang dikatakan efektif. Peserta didik yang lebih banyak aktivitasnya gitu ya. Terus yang terlalu banyak instruksi juga gitu, yang lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah di dalamnya juga kakak, apakah kakak sudah pernah memberikan ujian ataupun kritikan ataupun koreksi gitu ya, apakah sifatnya itu positif ataupun negatif, itu juga yang tidak bisa diabaikan gitu, hal kecil tapi sangat bermakna untuk peserta didik kita gitu ya, memberikan apresiasi ya, memberikan koreksi positif itu merupakan hal sangat apa ya,
dibutuhkan oleh peserta didik kita gitu kakak. Jadi jangan tidak luput seperti itu. Gitu. Yang kedua, strategi belajar yang tadi disampaikan oleh Kak Andri, kita bisa nih menggunakan model pembelajaran yang mana sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, ataupun gaya belajarnya bagaimana, gaya mengajarnya gitu ya. Dan pembelajaran yang seperti apa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita capai. Seperti itu kakak. Ada di sana di dalamnya ada terkait dengan strategi mengajar instruksional ataupun non instruksional gitu ya, itu juga bisa digunakan oleh kakak-kakak. Di mana di dalamnya posisi kita sebagai guru ketika kita memberikan materi, ketika kita demonstrasikan agar apa namanya kita mendapatkan perhatian penuh dari peserta didik seperti itu ya, dan apa namanya memperhatikan syarat gitu ya, itu juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran PJOK gitu kan ya. Yang juga sama itu juga bisa dilakukan ya. Jadi siapa yang jawab ya? Oh Kak Suma ya, Suma. Jadi kita tidak flat gitu-gitu aja gitu, bisa ketika dalam pembelajaran kita memperhatikan konsep ruang, konsep hubungan ataupun konsep gerak tubuh gitu ya, konsep tubuhnya itu bisa kita perhatikan, bisa kita variasikan dalam memberikan materi gitu ataupun pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Yang keempat terkait pendidikan kebugaran, kita juga bukan memastikan siswa itu bugar, tapi kita mengharapkan anak itu agar paham bagaimana caranya menjaga kebugaran seperti itu kan. Jadi bisa dilakukan secara konsisten oleh anak ketika anak itu paham mengerti bagaimana cara untuk jaga kebugaran, gitu, kebugaran diri. Lalu berikutnya yang terakhir saya juga sama ya kakak, itu juga dilakukan sebagai model atau variasi pembelajaran yang dapat kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari gitu ya, di mana peserta dilibatkan secara keseluruhan gitu, menjadi bermain peran di dalamnya gitu ya. Jadi, tapi semua terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Lalu yang terakhir modul 2.6 terkait dengan asesmen otentik ini dikenalkan ataupun dilakukan dapat menggunakan asesmen ataupun penelitian bisa kakak lakukan dalam pembelajaran dalam permainan yang nyatanya gitu, ataupun kondisi yang nyatanya gitu. Tentunya tujuan ini kakak tujuan dari adalah merubah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJK, maka keterampilan pedagogi guru PJK yang berpusat pada tadi kakak itu apa namanya sudah harus berubah gitu paradigmanya terkait dengan keterampilan kakak dalam melaksanakan pembelajaran PJOK yang nantinya kakak dapat menciptakan bukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi seperti itu kakak. Jadi intinya ini berkaitan dengan tugas aksi nyata kakak yang akan kakak lakukan, di mana kakak harus benar-benar bisa menyinkronkan modul aja pembelajaran yang kakak buat dengan aktivitas ataupun pembelajaran yang dilakukan secara nyatanya gitu kan kakak. Jadi intinya harus sesuai gitu kakak tuh modul ajar yang dibuat dengan pelajaran yang dilakukan. Seperti itu kakak ya. Lanjut kakak terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata yang akan kakak buat ya pada kesempatan kali ini. Oke, kita saya selesaikan dulu. Oke, apakah sudah melihat kakak? Belum, Kak.
Belum terlihat ya? Belum. Belum. Nih. Udah muncul ya? Belum, Pak. Cuman ada huruf F. Ini sinyalnya nih. Baik kakak, sini ada pengantar tugas ya kakak. Coba saya jelaskan sedikit ya pengantarnya. Ya, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, jadi kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai fasilitator melalui AMS. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan belajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKD PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Dan ini yang perlu diperhatikan ya kakak. Pertama, kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi dalam artian tadi, ketika kita merujuk kepada modul 2.1, jangan terlalu banyak waktu tunggunya, gitu, ataupun terlalu banyak instruksinya. Gitu ya. Jadi lebih kepada yang dikatakan lingkungan belajar yang kondusif itu ketika engaging-nya itu bagus gitu. Dalam artian keterlibatan peserta didiknya terlibat aktif gitu ya dalam pembelajaran seperti itu. Lalu kakak dapat menerapkan, yang kedua, dapat menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini kakak bisa menentukan nih strategi pembelajaran yang tepat, mengubah model pembelajaran apakah, ataupun gaya mengajar yang seperti apa, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak kakak capai. Seperti itu kakak. Lalu kakak juga bisa merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Gitu. Jadi seperti halnya UB ya, understand by design ataupun backward design, kakak tujuan pembelajaran itu kakak membuat asesmennya dulu tuh kakak, kriteria tujuan pembelajarannya, lalu membuat rubriknya gitu ya. Nah, setelah dibuat, kakak diharapkan bisa menerapkan asesmen itu. Baik, misalnya kakak merencanakan adanya self-checking ataupun self-assessment, penilaian diri. Itu bisa dilakukan dalam pembelajarannya itu sendiri, dalam videonya. Gitu. Jadi setelah kakak membuat perencanaan, di sana dituangkan ataupun dituliskan adanya self-assessment ataupun peer assessment ataupun observasi guru, itu bisa diimplementasikan gitu. Seperti itu kakak kurang lebih. Ya. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati berdasarkan RPP atau pembelajaran atau modul ajar yang sudah dibuat, ya, yang di mana di dalamnya sudah membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK ataupun praktik belajar di kelas masing-masing. Jadi seperti itu kakak. Jadi setelah direncanakan semuanya bisa diimplementasikan dalam video tersebut. Lalu yang perlu diperhatikan lagi, kakak, rekaman video ini berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal. Misalnya ada persepsi, ada presensi, berdoa, pemanasan atau bisa diisi game, ice breaking dan lain sebagainya gitu kan. Nanti terserah kakak mengisinya mau seperti apa gitu kan. Ini kok nggak tentu ya.
Ya, lalu yang kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Ya. Jadi intinya kegiatan pembelajaran inti ini tidak boleh ada editan, 30 menit maksimum, jadi tidak boleh lebih tanpa edit. Jadi intinya mungkin kalau diterjemahkan kegiatan pembelajaran intinya saja itu 30 menit gitu, ya, tanpa edit. Ketiga, kegiatan pembelajaran akhir, ya, pembelajaran akhir, lalu ditambahkan ada refleksi pasca pembelajaran, ada testimoni peserta. Ini sedikit berbeda ya dari yang dulu kita alami. Kalau dulu langsung bayar 30 menit. Maaf Kak, suaranya putus-putus. Sinyal Kasuma sinyal. Iya, biar jelas Sudah nanti Kak Dede sekarang. buat aksi nyata kita soalnya. Siap, siap, siap. Sudah Masih sama kayaknya Kak. apakah terdengar kakak? Jelas Pak. Sudah terlihat juga layarnya. Sudah jelas. Oke, baik. Tadi nyampe mana nih? Sampai Jadi 30 intinya gini, menit kayaknya. ya. Jadi ini sedikit berbeda ya. Kalau dulu kita itu 30 menit itu secara keseluruhan. Tapi kalau di sini kalau kita terjemahkan itu kegiatan pembelajaran intinya itu tidak boleh lebih dari 30 menit, kakak. Kalau dilihat dari redaksinya, jadi kegiatan inti, kegiatan pembelajaran inti maksimalnya 30 menit maksimal tanpa edit. Jadi dalam artian 30 menit itu untuk intinya sendiri gitu kakak. Ya silakan kakak nanti mengeksplor mendesain langkah-langkah pembelajarannya seperti apa gitu ya dalam kegiatan inti yang akan kakak tampilkan dalam video itu gitu. Nanti ditambahkan kegiatan pembelajaran akhir seperti cooling down ataupun memberikan penguatan ya. Lalu ada refleksi dan ada testimoni peserta didik. Nah, kakak bisa juga nanti memasukkan seperti penghalusan di dalamnya ya, di dalam kegiatan kakak gitu, ataupun memberikan pujian, memberikan apresiasi ya, menggunakan strategi mengajar instruksional dan non instruksional itu juga diperhatikan oleh kakak-kakak gitu. Lalu keterlibatan aktif peserta didik juga itu juga perlu diperhatikan. Jadi yang sesuai dengan apa yang dibahas di awal tadi kakak-kakak. Nah, jadi di sini ada catatannya kakak dalam menilai aksi nyata, jadi perlu memastikan kesesuaian kakak, kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan nanti video yang diunggahnya kakak. Nah, jadi kemarin kalau misalkan ada yang menanyakan videonya yang kemarin atau seperti apa, dianjurkan kakak untuk membuat video kembali gitu. Ini juga waktunya kan ada kurang lebih sekitar 8 hari kakak ya, 8 hari dalam membuat perencanaan, membuat rekaman video sampai dengan mengupload dengan sampai bukti karya di PMM kakak. Nanti lini masanya ada. Oke, sampai sini kakak ada yang ingin berpendapat dulu terkait dengan pengantar tugas? Ya, silakan Kak Suma.
Oh, Kak Dede dulu tah. Boleh, silakan. Siapa dulu? Saya dulu aja lah, lama ke dedenya. Siap, siap, siap. Ya, silakan. Siap. Itu Kak Fahmi, kan kemarin saya bikin video itu tentang bola basket. Nah, kalau sekarang, kalau misalkan saya bikin video bola voli, apakah bisa Kak Fahmi? Tapi waktu sama 30 menit gitu. Boleh, bisa Kak Dede, bisa. Oke, oke. Siap, makasih Kak. Cuma itu aja Kak. Oke, Lanjut silakan. Kak Amin. Silakan Kak Amin. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini saya lihat dari redaksi yang ini untuk pembuatan video ya, kayak untuk kegiatan awal berarti waktunya itu bebas, kayak tidak ada ketentuan ya kalau untuk awal ya. Berarti yang ada itu cuma inti dan 30 menit ya. Iya. Kemudian ini untuk modul ajar ini yang diupload, yang kita upload ulang apa yang kemarin sudah kita upload nih Kak? Kalau terkait dengan modul ajar, misalkan seperti ini Kak Amin. Kak Amin merasa video yang kemarin sudah oke nih, sudah memenuhi kriteria gitu ya. Kriteria yang ada di sini Kak Amin, terus modul ajarnya juga sudah oke, asma autentiknya juga misalkan sudah masuk, itu nggak jadi masalah di mengupload ulang modul ajar yang tadi yang sudah diupload gitu. Ataupun mau dirubah sedikit, nanti akan disesuaikan dengan materi yang akan kakak ambil yang terbaru, misalkan seperti itu. Iya, ya kan kita mau materi yang terbaru nih ganti ya dengan yang kemarin kan. Terus Iya, uploadnya di mana itu ya? Ada nanti link ada. Nanti bisa dicek di LMS-nya Kak. ya, maksudnya Ya, biar Amin, ada. Ada ya, upload file, ada upload URL gitu. Ya, oke. Tinggal Upload ulang milih. berarti dia bikin modul baru lagi. Ya. ya, Nah, terus, Berarti ya oke Dede lanjut. ya, silakan Kak Dede. Kak Fahmi, berarti kalau misalkan saya kemarin modul ajarnya bola basket, terus nanti pindah ke bola voli, terus saya bikin modul ajarnya bola voli, apa gimana? Apa yang itu aja? Ya disesuaikan karena di sini ada redaksi perlu memastikan kesesuaian antara perencana pembelajaran dan video yang diunggah. Jadi dalam artian harus match gitu ya antara rencana yang kakak unggah dengan video yang kakak unggah juga gitu. Harus sesuai seperti itu Kak. Berarti harus bikin modul baru lagi ya Kak Fahmi ya? Kalau misalkan pengen ganti ya? Iya, ya kurang lebih seperti itu Kak Dede. Siap, siap, siap. Nun Kak infonya Kak. Siap. Kak Suma? Iya Kak, untuk yang ini untuk poin C untuk merancang dan menerapkan asesmen otentik, apakah nanti di video kita semuanya pakai gitu untuk penilaian diri sendiri, untuk antara sama teman ataupun untuk observasi gurunya. Kalau misalkan kepakai semua, kira-kira waktunya cukup enggak gitu. Itu Kak. Oke, baik terima kasih Kak Suma. Jadi kan kemarin kita itu kan pilihan ya opsi gitu. Yang misalkan gini, asesmen yang bisa digunakan oleh kakak dalam pembelajaran PJOK gitu ya. Dalam artian bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Misalkan menurut Kak Suma, ini ketiga-tiganya perlu nih dimunculkan gitu dalam kegiatan pembelajaran intinya. Nah, tinggal memanage waktunya saja. Kira-kira bisa enggak? Ya, di sini kan ada kriteria 30 menit maksimal tanpa edit tuh. Nah, misalkan kalau kata Kak Suma, menurut pendapat Kak Suma, ini nggak bisa dilakukan tiga-tiganya ya, minimal satu ataupun dua gitu. Nggak jadi masalah gitu. Jadi tidak harus ketiga-tiganya dimunculkan gitu. Seperti itu. Yang penting Kak membuat dulu tuh, merancang dulu dalam modul ajarnya, misalkan hanya lembar guru, lalu dibuatkan rubriknya. Nah, jadi lembar observasi guru itulah yang nanti
Suaranya menghilang, Kak. Iya. Jadi bisa salah satu ataupun dua poin misalkan yang dimunculkan terkait dengan asam itu sendiri. Jadi tidak perlu ketiga-tiganya. Kalau memang dirasa tidak akan cukup waktunya, jangan lakukan untuk ketiga-tiganya bisa dimunculkan seperti itu. Yang penting asesmen itu dirancang untuk membantu kakak agar mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Hasilnya kan ke situ. Baik, kakak ada lagi yang ingin sampaikan? Yud? Cukup Pak Kabir, tinggal eksekusi besok. Oke, Lanjut. penjelasan teknik aksi nyata. Di sini ada quote dari Maria Ebner. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu ada tindakan. Jadi apa namanya catatannya dari Maria Ebner. Ini kakak ada senjata ini merupakan penugasan diri. Apakah sudah terdengar kakak? Sedikit, Kak. Aduh, belum jelas. Kalau sudah hujan aja, ya. Kayaknya sinyalnya pada kedinginan ini. Kalem, Pak Kabir, kalem. Pengen ditutup kayaknya pada dek. Siap, Kang Amin. Yes. Ngantuk ya. Sinyalnya hilang. Habis hujan. Iya, boleh keatisan berturu. Wih, panas kayaknya mulai udan, men. Aku Bogor goro hujan ih. Kandri, Gak ada suaranya. Kandri. Kayak Kandri lagi lembur masih di sekolah. Iya, kayak di sekolah ini. Kandri di sekolah ya? Lagi ada ini apa? Pelantikan pramuka. Lupa makan, Kandri. Siap. Banyak singkong di baloknya. Terdengar? Ya, Siap, Kak Pami. Loh, ini ya ada suaranya. Ini ya. Jelas nih, Kak Pami. Sudah ada suaranya? Ada. Sudah. Jelas nih. Oke, baik kakak. Jadi intinya ini adalah penugasan mandiri kakak-kakak ya, di mana tujuan pembelajarannya peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik
aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kakak. Nah, saya share screen dulu. Nanti kita sambil diskusi saja ya, boleh sharing di grup terkait dengan aksi nyata yang akan kakak lakukan, yang kakak buat. Yang penting esensinya gini, ketika kakak membuat modul ajar atau perencanaan, itu yang tertulis di dalam modul ajar itu yang akan kakak implementasikan dalam video tersebut. Kurang lebih seperti itu kakak. Ya simpelnya seperti itu. Dan jangan lupa kakak harus dapat muat esensi dari modul 2.1 sampai dengan 2.5 yang kemarin. Seperti itu. Nah, di sini juga ada catatan, ini sensornya belum muncul ya. Oke, saya lanjut dulu ya, kakak ya. Silakan kakak kembangkan RPP atau modul ajar pengajar PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan atau rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, kakak dapat melihat kembali nih, dapat mulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6 ataupun menggunakan modul ajar yang baru. Nah, kan Kak Dede karena videonya baru, ganti materi, modul ajarnya harus menyesuaikan. Gimana pengembangan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design, ya. Jadi modelnya model backward design kakak, mana dalam pengetahuan keterampilan apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda.
Oke, kakak sudah terdengar suaranya? Ya Kak, terdengar. Sudah. Oh, mohon maaf nih kakak nih. Aduh, Putus nyambung nih. iya kayak lagu ya, nyambung nih. Oke, kakak dilanjut ya, saya bacakan saja lah. Ini terkendala nih jaringannya. Jadi intinya kakak membuat perencanaan dengan model visual design gitu ya kakak. Eh, Lalu kakak yang kedua implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan akomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu sosial ya dalam PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau access based thinking ya dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Ya tadi disampaikan kakak diupayakan apa yang sudah didapatkan oleh kakak dari modul 1 dan modul 2, yang rangkaian modul 1 dan modul 2, itu bisa diimplementasikan dalam aksi nyata ini, gitu kakak. Seperti itu kurang lebih. Ya, jadi kakak menghiraukan isu sosial, tetap kalau ada, gitu, bisa diangkat. Gitu. Lalu yang berikutnya, kakak bisa menggunakan pilihan model instruksional PJOK yang telah jadi yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran education, model ya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Jadi misalnya kakak ingin menggunakan model pendidikan gerak, nah kakak lebih memperhatikan variasinya mungkin ya, konsep hubungnya, konsep ruangnya, konsep keterhubungannya itu juga harus bisa kakak munculkan. Ataupun kakak bisa menggunakan model pendidikan kebugaran gitu kan, di mana artinya peserta didik itu diarahkan untuk ataupun dipelajari, diajarkan untuk memahami bagaimana caranya dibugar gitu kan. Ataupun model education ya kakak. Itu bisa kakak bisa merancang tuh implementasi STEM itu dalam pembelajaran PJOK seperti apa sih ya, seperti itu. Ya, lalu itu nanti disesuaikan dengan kondisi sekolah kakak semua. Terus terakhir kakak adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih ditampilkan dalam RPP atau modul ajar kakak. Nah, implementasi penerapan asesmen otentik disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, kalau itu sudah semua, kakak bisa mengunggah ataupun mengupload RPP-nya atau modul ajarnya yang sudah dibuat kakak yang di mana kakak sudah ini sampai mana tadi kakak? Itu sambung putus nyambung ini sialnya nih. Kami tadi sampai mana kami? Sampai apa dan men? Putus. Izin Kak sampai upload unggah Upload modul sampai pengunggahan. video. Hilang lagi suaranya.
Ini sinyalnya ini luar biasa nih. Jadi kakak mengunggah PPP ya kakak ataupun modul aja dan video rekaman yang ada di LMS ya kakak. File dan URL-nya. Jadi pengalaman yang kemarin kakak itu kakak salah satu doang itu. Ketika mengirimkan URL, filenya tidak terkirim. Ketika mengirimkan file, linknya tidak terkirim. Nah, kakak bisa dua kali mengirim ataupun disematkan. Ya. Si link ininya bisa disematkan dalam modul ajar kakak itu. Seperti itu kakak. Jadi maksudnya dia kedua-duanya dalam satu kali pengiriman itu bisa terkirim kedua-duanya. Seperti itu kakak ya. Lanjut, ini kakak penilaian menjadi penilaiannya. Pertama, kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, di mana menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, jadi di sini kakak perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dari peserta didiknya sebelum kakak memulai pembelajaran. Seperti itu kakak. Ya, lalu setelah mendapatkan perhatian, kakak akan lebih mudah untuk melaksanakan ataupun mengimplementasikan langkah-langkah pembelajaran yang sudah disusun. Gitu. Yang kedua, interaksi yang berpusat di mana ada interaktif, hanya timbal balik antara peserta didik dan guru, ya. Ataupun ada timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik, seperti itu kakak. Ketika menerapkan peer assessment ini juga bisa jadi penilaian sendiri, gitu kan. Lalu yang kedua, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, jadi dalam artian tadi yang sudah kita pelajari di modul 2.1, kakak sering memberikan apresiasi atau ujian yang sifatnya atau sifatnya negatif ataupun korektif seperti itu kakak. Ya, itu juga bisa kakak sisipkan dalam rekaman video yang akan kakak buat. Yang berikut. Oke, yang berikutnya kakak bisa menerapkan strategi pembelajaran Joka yang di mana di dalamnya ada pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik gitu ya. Jadi persepsi itu. Lalu menerapkan pengajaran yang efektif gitu. Di sana ada pengembangan konten, umpan balik, lalu ada waktu belajar akademis. Berikutnya, kakak pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Itu juga akan menjadi poin. Juga menjadi salah satu aspek penilaian. Lalu penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu penerapan pembelajaran berbasis model dan penutupan proses belajar. Ini saya skripnya nggak bisa nih. Jadi saya fotokan ya, kakak aspek saya nanti saya share di grup WA saja ya. Karena bisa memilih. Lalu merancang dan menerapkan aspek otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini juga menjadi aspek penilaian. Ada 3 aspek penilaian kakak: mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Lalu yang ketiga, kakak merancang dan menerapkan aspek otentik dalam pembelajaran PJOK. Itu yang menjadi aspek penilaian kakak. Dan jangan lupa di bagian akhir, kakak harus menyematkan ataupun mengisahkan refleksi terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya,
Setelah implementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ada satu kelas yang mampu melalui praktik mengajar, silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Ya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what yang sudah kakak pelajari sebelumnya di modul 1.1. Ya. Jadi untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, itu untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Ini kakak ya. Yang kedua, tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan sampai dengan 2.5. Yang terakhir, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan. Suaranya Kak nggak ada. Maaf Kak Fahmi, suaranya nggak ada. Kak Anmut kayaknya yang itu. Maaf Kak Fahmi, suaranya nggak ada Kak Anmut. Aduh, sinyalnya kayaknya Kak Fahmi. Udah kirim itu aja filenya, itu di foto itu dikirim. Orang nggak kedengeran. Benar enggak? Iya, tadi saya kontak suaranya tadi ke Anmut, yang itu akun satunya mati kayaknya, jadi keluar sendiri itu. Jadi suaranya nggak ada. Sampai mana nih Kak Suma? Nah, ini mah udah nih jelas. Kirim itu aja Kak, filenya aja kirim. Kirim file. Nggak bisa ini. Atau foto dikirim ke grup. Oke. Yang kriteria penilaian itu aja. Oke, itu ya. Saya coba kirimkan ke grup. Ya, mulai dari sini aja nih. Kapten habis mangan ngebiar kapten. Dedek lagi mangan dah pun. Dedek wis mangan pirang balen ke. Oke, nah, saya kirimkan dulu ya.
ada. Sudah terlihat nggak kakak di dalam? Ya, terdengar Kak. Saya sudah ini ya. Belum ada tampilan. Nggak di WhatsApp. Kakak bisa melihat. Ini saya nggak bisa share screen ya. Tidak bisa share screen saya. Saya tidak bersahabat. Nah, silakan kakak bisa mencermati gambar yang tadi kirim di grup WhatsApp terkait dengan aspek penilaian, ataupun petunjuk-petunjuk yang bisa kakak berikan dalam penyusunan modul ajar ataupun video yang akan kakak buat. Nah, ini nanti ada rubrik penilaiannya, kakak bisa mempelajari ya, terkait dengan rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berbasis pada statistik. Gitu. Ini dibuat terpisah ya kakak ya setelah kakak melakukan pelaksanaan pelajaran. Ini juga ada nih apa namanya tahap refleksi watt, SWOT, dan watt. Gitu. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan kakak? Yang terakhir ini lini masa, kakak ya. Kakak bisa lihat lini masa gambarnya, biar nanti sedikit saya jelaskan. Pertama, kakak menyusun RPP, rencana pembelajaran ataupun modul. Suaranya hilang lagi, Kak. Wah, kayaknya ini yang di HP ini. Mati, pakai headset. Gimana? Semua? Yang tadi kayaknya akunnya satunya yang pakai headset keluar lagi, jadi suaranya nggak ada, ini yang nggak unmute. Oke, oke. Yang di lini masa, kakak yang di lini masa bisa diperhatikan. Jadi yang pertama kakak menyusun RPP ataupun modul ajar. Nanti rentangnya 8 hari ya kakak. Ya 8 hari, lalu sudah tiba kakak lini masa.
Nah, yang di sini yang pertama kakak menyusun terlebih dahulu RPP ataupun modul ajarnya. Lalu yang kedua menyusun atau membuat video pembelajarannya yang sesuai dengan di dalam modul ajar. Yang ketiga kakak bisa mengupload, mengunggah RPP dan modul ajar video tersebut. Ya, rentangnya kurang lebih 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Lalu kakak ada karya nyata dan refleksi itu setelah upload RPP ataupun modul ajar dan video pembelajarannya. Seperti itu. Nanti ada refleksi aksi nyata tetap payah setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nanti itu tanggal refleksi atau payah refleksi aksi nyata tanggal 19 November. Jadi sekarang ada dipersiapkan kaitan dengan tugas aksi nyata kakak seperti itu. Intinya kakak dalam mengajar kakak bisa menuangkan pembelajaran ataupun materi-materi dari modul 2.1 sampai dengan 2.5 gitu kakak. Lalu dalam pembuatan video pembelajarannya kakak juga intinya kegiatan pembelajaran inti tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kalau misalkan ditotalkan videonya boleh misalkan 1 kali 45 menit. Nah, jadi 15 menit itu nanti dibagi di dalam kegiatan pembukaan sampai dengan penutupan. Jadi 30 menit itu sendiri khusus untuk kegiatan pembelajaran inti. Seperti itu, Kak. Nah, kira-kira ada yang ingin didiskusikan, Kakak, sampai sini? Cukup jelas? Cukup. Atau nambah bingung? Jadi itu untuk Silakan, pendahuluan Kakak. sama penutup. Ada yang ingin didiskusikan? 30 menit ya. Halo Kak Pame. Ya, silakan Kak Suma. Jadi yang 30 menit mah hanya intinya, jadi pendahuluan sama penutup mah nggak dihitung ya. Biarpun nanti videonya berarti lebih dari 30 menit nggak apa-apa berarti. Ya. Kalau kita terjemahkan dari redaksi yang tadi, tidak 30 menit maksimal. Jadi tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kalau misalkan memang mau diestimasi, bisa aja kakak misalkan membuat perencanaan itu 1 kali 45 menit, misalkan seperti itu. Jadi yang 15 menit itu buat space waktu kakak di kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Seperti itu. Ada lagi kakak? Berarti mendingan nanti kalau pas upload mending di file entry aja ya Pak ya, biar nanti linknya aja sama RFP-nya di atas gitu. Kalau misalkan kayaknya di file upload kita unggah terus di link itu di website diunggah lagi, itu hilang nggak itu itunya apa file RPP-nya Pak? Tertimpah itu, biasanya suka tertimpah. Iya tertimpa jadi hilang kayaknya file ini RPP-nya ya, terganti dengan link. Berarti Iya. mending di file entry ya Pak ya? Boleh bisa disematkan juga di filenya. Ya, yang disematkan di situ kan bisa dua-duanya gitu. Bisa Ya. langsung upload file dulu, baru nanti linknya di bawahnya gitu ya Pak. Iya, betul. Ada lagi kakak yang ingin kita diskusikan? Ini nggak bisa, ini nih nggak bisa share screen ya? Oh ini bisa nih. Nah, ini udah mau akhir aja. Ya kakak bisa lihat di sini. Ini yang paling penting kakak aspek penilaian, di mana ada 3 aspek penilaian yang utama. Ini ada rinciannya kakak. Ini terkait dengan apa ya? Yang sudah tertuang dalam rubrik penilaian, biasanya seperti itu kakak. Makanya ini formatnya agak sedikit berbeda. Kalau kemarin kita 30 menit itu semua full ya dari awal sampai akhir. Kalau ini 30 menit untuk
kegiatan pembelajaran, kegiatan intinya saja, gitu. Kegiatan pembelajaran inti saja. Itu kegiatan pembelajaran inti, boleh kakak maksimalkan di 30 menit ataupun kurang nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih, gitu. Jangan lebih dari 30 menit kegiatan pembelajaran intinya, seperti itu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan lagi dalam kegiatan pembelajaran inti, asesmen otentiknya harus sudah bisa dimunculkan, kakak. Baik itu self assessment ataupun peer assessment gitu. Itu kakak bisa munculkan seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau didiskusikan nggak kakak terkait dengan aspek penilaian? Apa cukup jelas? Cukup kayaknya sudah jelas, malah bingung lawan pada ada yang ngantuk. Ya, ini juga nih sama rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti ini kakak-kakak dibuat setelah mengunggah modul ajar dan video pembelajarannya ya, kakak. Jadi setelah mengajar, praktik mengajar, kakak membuat refleksi. Nah, ini fokusnya adalah ini, kakak. Yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Ya. Nah. Terus jangan lupa di akhirnya itu kakak harus ada testimoni dari peserta didik, kakak. Nah ini, ya ada testimoni peserta didik juga ditambahkan di dalam ataupun di akhir video pembelajaran kakak. Bisa ditambahkan di situ. Ya. Oke, sudah. Jadi akhir sesi kita hari ini adalah kakak nantinya dapat merefleksikan koneksi antar materi serta sudah memahami penugasan kata. Nanti kakak boleh sambil diskusi di grup WhatsApp ataupun secara pribadi ya, boleh, nggak jadi masalah. Ini penutup kakak ada apa ini ya? Pantun apa ya? Ada jalan yang patah jangan dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Mungkin itu saja kakak yang bisa disampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kendala terkait dengan sinyal, karena memang habis hujan, luar biasa tuh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau memang ada yang perlu ditanyakan, nanti kakak bisa berdiskusi melalui grup WhatsApp atau grup pribadi. Salah dilayani. Nah, itu saja yang perlu disampaikan kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila topik waliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Suma, Pantun nih, tolong ini apa namanya? Foto dulu. Siap, buka kamera. Dede tuh ada nasi di bibir nih, Dede nasi ambil dulu. pantun gemen. Cikande tuku tomat. Pandendek kok semangat kok. Sekali lagi. Sudah, Kak Suma? Oke, baik. Terima kasih Kak Suma, kakak yang lain. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa memudahkan kakak dalam melakukan tugas aksi nyata ini. Gitu ya. Amin. Intinya ketika belum paham, belum mengerti, jangan tanggung, jangan sungkan untuk berdiskusi, gitu ya. Baik secara langsung ataupun bersama grup di kelas. Seperti itu kakak.
Oke kakak, ketika tidak ada yang bisa didiskusikan kembali, silakan kakak bisa meninggalkan ruang virtual ini. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Nun, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.